Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awalina Nita Saraswati, absen 4. Nama saya Wina Apelita Azizah, nomor absen 25. Kami dari kelompok 3, kelas KP 3B. Video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas perkuliahan daring mata kuliah auditing dengan dosen mengampu Bapak Septian Yuda Kusuma. Keep learning and Keep watching! Saya Wina, sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan mengenai sistem pengendalian internal bank. Apa sih pengendalian internal bank itu? Pengendalian internal merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen bank secara berkesinambungan, yang gunanya untuk menjaga dan mengamankan harta kekayaan bank, menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, yang selanjutnya meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan biaya, yang selanjutnya mengurangi dampak kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Selanjutnya mengenai tujuan sistem pengendalian internal bank yang dibagi 4 poin. Yang pertama ada tujuan operasional yang dimaksudkan yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan aset serta sumber daya lainnya untuk melindungi bank dari risiko kerugian. Selanjutnya ada tujuan informasi, yaitu menyediakan laporan yang benar, lengkap, tepat waktu, dan relevan. Selanjutnya ada tujuan kepatuhan. Nah, tujuan kepatuhan ini yaitu kegiatan usaha bank yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, tujuan budaya resiko untuk mengidentifikasi kewajaran kebijakan serta prosedur yang ada di bank itu sendiri. Selanjutnya mengenai pihak-pihak yang berkepentingan. Yang pertama ada Dewan Komisaris yang mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian internal termasuk kebijakan direksi. Yang kedua ada direksi, memastikan sistem pengendalian internal bank ini berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh bank. Yang ketiga ada SKAI atau Satuan Kerja Audit Internal, harus mampu mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas SPI yang berkaitan dengan pelaksanaan operasional bank. Selanjutnya pejabat dan pegawai bank yang wajib memahami serta melaksanakan SPI yang telah ditetapkan oleh manajemen bank. Yang terakhir ada pihak ekstern. Pihak-pihak ekstern yang berkepentingan terhadap pelaksanaan SPI bank. Selanjutnya mengenai faktor pertimbangan dalam penyusunan sistem pengendalian internal bank. Jadi, bank harus memiliki SPI yang dapat diterapkan secara efektif dengan memperhatikan 6 faktor, yaitu yang pertama ada total aset, yang kedua jenis produk dan jasa yang ditawarkan, yang ketiga kompleksitas operasional, yang keempat profil resiko, yang kelima metode pengelolaan data dan teknologi informasi, yang keenam ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya mengenai lingkungan pengendaliannya. Nah, mencerminkan keseluruhan komitmen, perilaku, kepedulian, dan langkah-langkah Dewan Komisaris serta Direksi Bank dalam melaksanakan kegiatan pengendalian operasional bank. Unsur-unsur lingkungan pengendalian ini meliputi yang pertama ada struktur organisasi yang memadai, yang kedua gaya kepemimpinan dan filosofi manajemen bank itu sendiri, yang ketiga integritas, nilai etika serta kompetensi dari seluruh pegawainya, yang keempat ada kebijakan serta prosedur sumber daya
manusia bank itu sendiri, serta yang kelima, atensi dan arahan manajemen bank, dan yang terakhir yaitu faktor-faktor eksternal. Selanjutnya, elemen utama sistem pengendalian internal bank akan dijelaskan oleh teman saya, Awalina Lintang Saraswati. Baik, terima kasih Wina. Saya Saras sebagai pemateri kedua yang akan melanjutkan materi mengenai elemen utama sistem pengendalian internal bank yang terdiri dari 5 elemen utama yang mana satu sama lain saling berkaitan. Untuk elemen yang pertama yaitu pengawasan oleh manajemen dan kultur pengendalian yang dilakukan oleh yang pertama Dewan Komisaris. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengesahkan dan mengkaji ulang kebijakan dan strategi usaha bank secara keseluruhan. Di mana dalam hal ini Dewan Komisaris harus memastikan bahwa direksi telah melakukan langkah-langkah untuk mengidentifikasi serta mengendalikan risiko yang akan dihadapi bank. Selain itu, Dewan Komisaris juga harus ikut berperan secara aktif untuk memastikan adanya perbaikan apabila terjadi permasalahan dalam bank yang dapat mengurangi efektivitas sistem pengendalian internal. Yang selanjutnya yaitu direksi. Direksi bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan dan strategi yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dengan menugaskan para manajer beserta para staf yang bertanggung jawab dalam fungsi tertentu untuk menyusun dan mengembangkan kebijakan serta prosedur pengendalian internal terhadap kegiatan operasional serta kecukupan organisasi. Yang selanjutnya dalam budaya pengendalian, Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab dalam meningkatkan etika kerja dan integritas yang tinggi, serta menciptakan suatu kultur pengendalian yang menekankan kepada seluruh pegawai bank mengenai pentingnya pengendalian internal yang berlaku. Lalu untuk mendukung budaya pengendalian tersebut, seluruh kebijakan, standar, dan prosedur operasional harus didokumentasikan secara tertulis dan tersedia bagi setiap pegawai yang terkait. Yang selanjutnya, elemen suatu pengendalian internal yaitu identifikasi dan penilaian risiko. Penilaian risiko sendiri merupakan suatu serangkaian tindakan dalam rangka identifikasi, analisis, dan menilai risiko yang dihadapi bank untuk mencapai sasaran usaha yang telah ditetapkan. Dalam sistem pengendalian internal bank yang efektif, mengharuskan bank untuk secara terus-menerus mengidentifikasi dan menilai risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh bank, di mana penilaian risiko ini dilakukan oleh auditor internal dan harus mencakup semua jenis risiko yang meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategi, dan risiko kepatuhan. Di mana risiko ini dapat timbul atau berubah sesuai dengan kondisi bank masing-masing dikarenakan adanya perubahan serta perkembangan dalam bank tersebut. Untuk elemen yang ketiga, yaitu kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi. Kegiatan pengendalian merupakan kegiatan yang direncanakan dan diterapkan guna mengendalikan risiko yang telah diidentifikasi. Kegiatannya sendiri meliputi penetapan kebijakan, prosedur, dan prakteknya dalam kegiatan bank sehari-hari, di mana kegiatan pengendalian ini diterapkan pada semua tingkatan dalam struktur organisasi yang meliputi pertama, kaji ulang manajemen dengan membandingkan laporan kinerja operasional dengan target yang akan dicapai. Yang kedua, kaji ulang kinerja operasional yang dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern atau SKAI. Yang pertama, menilai risiko dari laporan profil risiko. Yang kedua, menganalisis data operasional dengan verifikasi rincian dan kegiatan transaksi. Dan yang ketiga yaitu dengan kaji ulang terhadap realisasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran. Selanjutnya yang ketiga, pengendalian sistem informasi.
Kegiatan verifikasi terhadap akurasi dan kelengkapan dari transaksi, apakah sudah sesuai dengan ketentuan internal. Yang selanjutnya, yang keempat, pengendalian aset fisik, yaitu kegiatan pengamanan aset, catatan, dan akses terbatas terhadap program komputer dan file data. Yang terakhir yaitu dokumentasi, yaitu penilaian terkait akurasi dan ketersediaan dokumen yang menggambarkan kegiatan operasional bank secara aktual. Yang selanjutnya yaitu pemisahan fungsi, yaitu merupakan penetapan fungsi terhadap tugas tertentu yang mana harus dipisahkan atau dialokasikan kepada beberapa orang. Hal ini untuk mengurangi risiko terjadinya manipulasi data atau penyalahgunaan aset bank, khususnya data keuangan, yang mana hal ini dimaksudkan agar setiap orang dalam jabatannya untuk tidak memiliki peluang untuk melakukan kegiatan yang menyimpang dalam pelaksanaan tugasnya. Selanjutnya yaitu elemen sistem akuntansi, sistem informasi, dan sistem komunikasi, bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin akan timbul dan digunakan sebagai sarana tukar-menukar informasi dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Yang pertama, sistem akuntansi meliputi metode dan catatan dalam rangka mencatat atau membukukan dan melaporkan transaksi bank. Tujuannya untuk menjamin data akunting yang akurat dan konsisten dengan data yang tersedia. Yang kedua yaitu sistem informasi. Sistem pengendalian internal bank harus mampu menyediakan informasi keuangan yang dapat dipercaya dan sistem penyimpanan data elektronik yang harus terjaga keamanannya. Kemudian yang ketiga yaitu sistem komunikasi, yang mana dalam sistem pengendalian bank harus menjangkau seluruh pihak dengan arus informasi yang memadai, yaitu informasi ke atas, informasi ke bawah, dan informasi lintas satuan kerja atau unit. Selanjutnya yang kelima yaitu kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan. Dalam hal ini terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu kegiatan pemantauan, yang merupakan pemantauan secara terus-menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian internal dengan 3 metode. Yang pertama, supervisi yang efektif. Yang kedua, pelaporan pertanggungjawaban. Yang ketiga, internal auditing. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu Satuan Kerja Audit Internal atau SKAI. Pelaksanaan audit internal harus didukung oleh tenaga auditor yang independen dalam melakukan penilaian, kompeten, dan memiliki jumlah yang memadai. Poin yang ketiga yaitu perbaikan kelemahan dan tindakan koreksi penyimpangan. Setelah dilakukan penilaian, kelemahan yang terjadi harus segera dilaporkan kepada direksi yang berwenang untuk dilakukan langkah-langkah perbaikan. Selanjutnya yaitu bentuk pengendalian internal bank. Di sini terdapat beberapa bentuk pengendalian internal bank. Yang pertama yaitu dual custody, yaitu bentuk pengawasan ganda. Contohnya seperti seorang teller yang memintakan kontrasin atau persetujuan kepada kepala seksi atas pembayaran dalam jumlah tertentu. Kemudian yang kedua, number control, yaitu pengamanan yang dilakukan dengan memberikan nomor seri atau nomor urut yang dicetak pada setiap formulir kerja. Dalam hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan. Selanjutnya yang ketiga yaitu mandatory vacation, yaitu bentuk pengendalian dengan memberikan cuti kepada karyawan yang bertujuan untuk mengurangi adanya stres kerja. Selanjutnya yaitu outside activities of bank personnel, merupakan bentuk pengendalian yang mengharuskan atasan untuk mengetahui kegiatan karyawan yang bermasalah di luar jam kerja, seperti misalnya seorang pegawai yang konsentrasinya terpecah atau sering terlambat yang tidak seperti keadaan yang sebelumnya.
Selanjutnya yaitu rotation of duty assignment, merupakan bentuk pengendalian dengan merotasi pegawai dalam rangka untuk mencegah adanya penyimpangan dan kecurangan. Yang terakhir yaitu obligation dan restriction of bank personnel, merupakan mekanisme pengendalian melalui ketentuan internal bank yang sifatnya kewajiban dan larangan yang berlaku bagi seluruh karyawan bank. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami jadikan acuan atau referensi dalam materi presentasi kami. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you! Di rumah aja ya.